Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi expense pada mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Tariza Handini Pratiwi. Saya Siti Najla Aulia Arifin. Definisi expense yaitu sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penyusutan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada penanaman modal. Next. Beban mencangkup kerugian serta biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal perusahaan. Kerugian mungkin atau tidak timbul dalam kegiatan normal perusahaan. Namun, framework menyatakan bahwa kerugian merupakan penurunan manfaat ekonomi dan karena itu sifatnya tidak berbeda dengan biaya lainnya. Oleh karena itu, beban dan kerugian tidak dianggap sebagai elemen terpisah. Jadi dalam teori akuntansi ini, expense itu merupakan pengeluaran yang terjadi selama proses operasional perusahaan yang diakui sebagai pengurang pendapatan dalam suatu periode akuntansi. Jadi beban ini muncul karena perusahaan harus mengeluarkan sumber daya, baik berupa uang atau barang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, atau membayar sewa gedung. Terus beban ini tuh pengeluaran yang tidak menghasilkan aset baru, tapi berfungsi untuk mendukung kegiatan bisnis dalam periode tertentu. Beban ini akan mengurangi laba yang tercatat dalam laporan laba rugi perusahaan. Secara sederhananya, expense itu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dalam periode yang bersangkutan. Next. Dari IAS 1 IASB 101 paragraf 85, perusahaan berusaha untuk membedakan antara beban dan kerugian yang terjadi dalam aktivitas biasa dengan mengkategorikan pos-pos sebagai abnormal atau luar biasa dalam laporan laba rugi. Namun praktik ini tidak diizinkan lagi. Jadi IAS 1 IASB 101 menyatakan bahwa entitas tidak boleh menyajikan item penghasilan atau beban apapun sebagai pos luar biasa. Next. Menurut Henderson, perbedaan FASB antara biaya dan kerugian tampak tidak terlalu berguna. Jadi hal ini membutuhkan penilaian mengenai apakah suatu transaksi merupakan bagian dari operasi utama atau sentral entitas. Tidak membedakan antara biaya dan kerugian memiliki keuntungan tersendiri. Manajemen tidak lagi dapat memutuskan bahwa arus keluar aset adalah kerugian dan menghilangkannya dari penentuan laba operasi. Nah, untuk klasifikasi expense, biasanya ada beberapa klasifikasi utama dari expense. Yang pertama itu ada beban operasional atau operating expense. Itu tuh pengeluaran yang terjadi akibat aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Beban ini tuh dibagi jadi dua, yaitu selling expense dan general and administrative expense. Klasifikasi yang kedua ada COGS. Beban ini merujuk pada biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Contohnya kayak biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrikasi lainnya yang digunakan untuk membuat produk. Yang ketiga ada other expense. Beban ini tidak berkaitan langsung dengan operasi utama, tapi masih relevan dengan kegiatan perusahaan seperti beban bunga atau interest expense atau kerugian yang timbul dari penurunan nilai aset. Next. Selanjutnya ada change in assets and liabilities. Berdasarkan sifatnya, pendapatan dan beban muncul karena suatu peristiwa, yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset. Definisi framework tidak membuat referensi untuk hubungan beban dengan pendapatan, meskipun keduanya didefinisikan dalam hal manfaat ekonomi masa depan. Meskipun pendapatan dan beban terjadi ketika perusahaan melakukan aktivitas
yang akan menghasilkan laba. Lebih baik menghubungkan pendapatan dengan peristiwa aktual produksi dan penjualan serta menghubungkan beban dengan penggunaan barang atau jasa untuk mendukung peristiwa tersebut. Jadi dalam akuntansi, expense ini diakui berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah satunya ada matching principle. Prinsip ini tuh menyatakan bahwa beban itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Meskipun pembayaran untuk beban tersebut mungkin dilakukan pada periode yang berbeda. Itu contohnya, misalnya sebuah perusahaan menjual barang di bulan Januari, tapi membayar biaya pemasaran itu di bulan Februari. Jadi biaya pemasaran tersebut tetap diakui sebagai expense di bulan Januari bersamaan dengan pengakuan pendapatan dari penjualan barang. Next. Selanjutnya, expense and cost. Framework menunjukkan bahwa penggunaan aset memerlukan biaya bagi entitas, sesuai dengan pernyataan bahwa mewakili perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh layanan. Special Commit of the American Accounting Association atau AAA tahun 1957 menyatakan bahwa beban adalah biaya kadaluarsa langsung atau tidak langsung pada periode fiskal tertentu dari aliran barang atau jasa ke operasi terkait. Untuk beban dan pengeluaran ini penting untuk membedakan antara expense dan expenditure. Expenditure itu adalah pengeluaran uang yang lebih luas yang bisa berhubungan dengan pembelian aset, kayak membeli mesin atau kendaraan. Sementara expense itu adalah pengeluaran yang mengurangi laba perusahaan dalam periode berjalan. Jadi nggak semua pengeluaran akan langsung menjadi expense karena pengeluaran untuk pembelian aset tetap akan dikapitalisasi dan dibukukan sebagai aset hingga aset tersebut digunakan dan depresiasi mulai diterapkan. Next. Selanjutnya, expense recognition. Framework menetapkan ada 2 kriteria pengukuran beban dalam paragraf 83, yaitu besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos akan mengalir ke atau dari entitas dan dapat diukur dengan andal. Jadi beban tuh punya dampak langsung terhadap laporan laba rugi atau income statement. Jadi setiap pengeluaran yang diakui sebagai beban akan mengurangi laba bersih perusahaan. Jadi semakin besar beban yang dibayar, semakin kecil pula laba bersih yang tercatat pada laporan laba rugi. Next. Selanjutnya, manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari entitas. Jadi framework menyatakan bahwa konsep probabilitas sesuai dengan ketidakpastian yang mencirikan lingkungan di mana suatu entitas beroperasi, dan penilaian tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat berdasarkan bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Next. Selanjutnya, beban dapat diukur dengan andal. Prudence atau konservatisme itu dimasukkannya tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat estimasi yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak disajikan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan terlalu rendah. Framework pada paragraf 31 menyatakan bahwa informasi dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat diandalkan oleh pengguna untuk menyajikan dengan jujur apa yang disajikan. Next. Selanjutnya pada paragraf 94, kerangka tersebut menunjukkan bahwa
Beban harus diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan terkait dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan atau penurunan aset. Next. Selanjutnya ada expense measurement. Pada IAS 16 IASB 116 yaitu property plant and equipment memungkinkan untuk nilai aset tetap terukur dalam beberapa cara setelah pengukuran atau cost model dan valuation model, dan pilihan penyesuaian alternatif yaitu straight line, unit of production method, and diminishing value. Jadi ada beberapa jenis expense yang umum ditemui. Contohnya yang pertama ada rent expense, yaitu pembayaran untuk penggunaan properti atau fasilitas. Yang kedua ada salaries and wages expense, yaitu pengeluaran untuk menggaji karyawan. Yang ketiga ada depreciation expense, yaitu pengalokasian biaya atas penggunaan aset tetap, misalnya seperti mesin, kendaraan, gedung, selama masa manfaatnya. Yang keempat ada interest expense, yaitu biaya yang dibayar terkait dengan utang atau pinjaman yang dimiliki perusahaan. Next. Selanjutnya ada allocation expense. Salah satu pendekatan untuk mengukur beban adalah dengan mengalokasikannya ke periode terkait. IASB atau IASB framework mengakui konsep matching dalam paragraf 95 yang menyatakan beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antar biaya yang dikeluarkan dan perolehan item penghasilan tertentu. Proses matching melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara gabungan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Next. Kemudian selanjutnya masih di allocation expense. Patton dan Littleton tahun 1940 menyatakan bahwa masalah matching pendapatan dan biaya yang tepat adalah salah satunya menentukan dasar asosiasi yang baik, petunjuk untuk hubungan yang menyatukan potongan pendapatan, hubungan fisik yang dapat diamati seringkali menjadi sarana untuk melakukan pelacakan dan penugasan. Akan tetapi, harus ditekankan bahwa tes terpenting adalah kewajaran, mengingat semua kondisi terkait. Next. Masih pada allocation expense, konsep matching sangat penting dalam historical cost accounting. Ini bisa menjadi acuan untuk memutuskan biaya mana yang harus dibebankan dan dicocokkan dengan pendapatan untuk periode tersebut, dan biaya mana yang belum kadaluarsa untuk dicatat sebagai aset dalam neraca. Jadi ada 3 metode dasar yang biasa diandalkan, yaitu yang pertama mengaitkan sebab dan akibat, yang kedua alokasi sistematis dan rasional, dan yang ketiga pengakuan langsung. Next. Selanjutnya associating cause and effect. Metode ini sulit untuk dibuktikan karena dalam praktiknya konsep pembebanan biaya menjadi dasar bagi aturan sebab akibat. Pembandingan ini dilakukan apabila terdapat hubungan yang rasional antara pendapatan dengan bebannya, dengan menghubungkan antara pendapatan dan beban yang saling terkait, sehingga pengakuan biaya akan dilaporkan dalam periode yang sama dengan pengakuan pendapatannya. Next. Contohnya adalah sales commissions, cost of sales, dan salaries and wages.
Menurut Patton dan Littleton tahun 1940, pada akhirnya semua biaya harus melekat pada barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Jika konsep ini direalisasikan secara efektif, maka penghasilan bersih perusahaan dapat diukur dengan unit output daripada interval waktu. Dalam kondisi yang lebih khusus, kontinuitas aktivitas cenderung mencegah ditemukannya basis. Next. Patton dan Littleton mengakui sendiri bahwa situasi khusus tidak dapat menemukan dasar untuk pembebanan biaya, akibatnya akuntan tidak secara langsung mengalokasikan biaya dengan pendapatan, tetapi mencocokkan biaya dengan waktu. Next. Selanjutnya, systematic and rational allocation. Tujuan dilakukannya alokasi sistematis dan rasional adalah untuk mengakui biaya dalam periode akuntansi di mana manfaat ekonomi yang dikaitkannya dengan barang-barang yang digunakan. Prinsip ini mengalokasikan biaya dengan segmen waktu, yaitu dengan jumlah beban yang diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan untuk periode tertentu. Next. Contohnya adalah depresiasi. IAS 16 AASB 116 mendefinisikan property, plant and equipment sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Depresiasi adalah biaya yang dialokasikan secara sistematis dan rasional atas penggunaan aset tetap. Next. IAS 16 AASB 116 paragraf 60 menyatakan bahwa metode depresiasi harus mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan atas aset yang digunakan. Di Amerika Serikat pada tahun 1953, Komite Terminologi menyatakan bahwa penyusutan sebagai kegunaan yang membebani. Salah satu kelemahannya adalah hanya menggunakan estimasi dan asumsi yang bisa saja arbitrer atau tidak terdapat keharusan. Next. Contoh alokasi biaya yang sifatnya arbitrer adalah amortisasi goodwill. Pada standar AISB pada tahun 2005, banyak entitas mengamortisasi goodwill lebih dari 20 tahun atau kurang, biasanya berdasarkan straight line. Namun, beberapa entitas berpendapat bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai, maka tidak melakukan amortisasi. Jadi untuk menghindari arbitrer, IFRS 3 ASB 3 Business Combinations paragraf 54 menyatakan bahwa setelah akuisisi, goodwill yang diperoleh dalam proses kombinasi bisnis akan ditentukan, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Next. Terkait dengan pembayaran berbasis saham IFRS 2 AASB 2, pembayaran berbasis saham mensyaratkan bahwa perusahaan mencatat biaya berhubungan dengan semua remunerasi atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan, baik dalam bentuk uang tunai, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas. 3 bentuk pembayaran berbasis saham diidentifikasi ini adalah yang pertama, pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas. Yang kedua, berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, yaitu entitas memperoleh barang dan jasa dengan menimbulkan liabilitas untuk jumlah yang didasarkan pada nilai instrumen ekuitasnya sendiri. Next. Selanjutnya, immediate recognition. Ini digunakan jika kedua prinsip sebelumnya tidak bisa digunakan. Contoh pengakuan langsung sebagai expense yaitu yang pertama advertising expense.
Yang kedua, research expenditure. Dan yang ketiga, impairment expense. Next. Selanjutnya ada criticisms of allocations. Menurut Patton dan Littleton menyatakan bahwa hubungan alokasi biaya dengan pendapatan, mereka melihat proses bisnis yang berfokus pada aliran biaya pasti berakhir di income statement. Sprouse pada tahun 1973 berpendapat bahwa proses alokasi ini menjadikan balance sheet nomor 2 setelah income statement. Akhirnya membuat balance sheet menjadi tempat biaya yang belum habis atau unexpired cost. Next. Menurut Thomas, tahun 1975 menyatakan bahwa proses alokasi tidak memenuhi 3 kriteria berikut. Yaitu yang pertama, additivity, yaitu totalnya harus sama dengan sebelum alokasi. Yang kedua, unambiguity, yaitu pengalokasian harus menggunakan metode yang jelas. Kemudian yang ketiga, ada defensibility, yaitu akuntan harus bisa memberikan alasan atas metode yang digunakan bila dibandingkan dengan metode alternatif. Jadi alokasi dalam konteks akuntansi ini merujuk pada proses pembagian atau distribusi biaya, pendapatan atau sumber daya lainnya ke berbagai bagian atau entitas dalam perusahaan. Alokasi ini sering kali dilakukan untuk tujuan pengukuran biaya produk, departemen, atau proyek tertentu dalam laporan keuangan. Meskipun alokasi adalah praktik yang umum dilakukan dalam akuntansi, terutama dalam pengukuran biaya produk atau jasa, ada beberapa kritik dan tantangan yang sering muncul terkait dengan metode alokasi yang digunakan. Contohnya, yang pertama yaitu subjektivitas dalam penentuan basis alokasi. Salah satu kritik utama terhadap alokasi adalah bahwa proses ini seringkali sangat subjektif. Ketika suatu biaya perlu dialokasikan ke berbagai unit, departemen atau produk, pemilihan basis alokasi yang tepat sangat bergantung pada keputusan manajer atau akuntan. Basis alokasi ini bisa berupa faktor-faktor seperti jam tenaga kerja, penggunaan mesin, atau volume produksi. Namun keputusan untuk memilih faktor tertentu bisa dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang tidak selalu objektif. Misalnya, jika biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan jam kerja, padahal ada departemen yang tidak banyak memanfaatkan jam kerja, maka biaya tersebut bisa dialokasikan secara tidak proporsional. Ini dapat mengarah pada informasi yang kurang akurat mengenai biaya sebenarnya yang ditanggung oleh setiap produk atau departemen. Yang kedua, adanya kekurangan akurasi dalam pembagian biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost seperti biaya manajerial, administrasi, dan overhead seringkali sulit untuk dialokasikan dengan akurat. Karena biaya ini tidak dapat langsung diatribusikan pada produk atau jasa tertentu. Perusahaan sering menggunakan metode pembagian yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya. Contohnya, biaya sewa gedung yang digunakan oleh beberapa departemen akan dibagi rata, meskipun penggunaan gedung oleh setiap departemen mungkin tidak sama. Hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam laporan biaya dan keputusan yang kurang tepat. Yang ketiga, ada penggunaan metode alokasi yang tidak relevan. Seringkali
perusahaan menggunakan metode alokasi yang sudah ada tanpa mempertimbangkan apakah metode tersebut relevan atau efektif untuk kebutuhan saat ini. Misalnya, beberapa perusahaan masih menggunakan metode alokasi berbasis volume produksi untuk biaya overhead meskipun bisnis mereka telah beralih ke model produksi yang lebih kompleks atau berbasis teknologi. Ini dapat menghasilkan pembagian biaya yang tidak mencerminkan kenyataan operasional dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berbasis biaya secara tidak akurat. Yang keempat, ada potensi distorsi dalam laporan keuangan. Alokasi yang tidak tepat dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan, khususnya dalam hal laporan laba rugi atau neraca. Misalnya, jika suatu biaya dialokasikan secara tidak tepat ke produk tertentu, hal ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat mengenai laba yang dihasilkan oleh produk tersebut. Pada akhirnya, distorsi ini bisa mengarah ke keputusan yang salah terkait dengan harga jual produk, pengelolaan biaya, atau keputusan investasi lainnya. Yang kelima, mengabaikan aspek kualitatif. Salah satu kritik terhadap alokasi adalah bahwa proses ini lebih sering berfokus pada aspek kuantitatif dan mengabaikan faktor-faktor kualitatif yang juga dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan. Misalnya, perusahaan mungkin mengalokasikan biaya secara jam kerja atau volume produksi, tetapi tidak mempertimbangkan faktor seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang. Alokasi yang terlalu fokus pada angka dapat mengabaikan faktor penting yang berhubungan dengan strategi dan keberlanjutan perusahaan. Yang keenam, ada kompleksitas dalam pengelolaan alokasi biaya. Semakin besar dan kompleks suatu perusahaan, semakin rumit pula proses alokasi biaya. Di perusahaan besar dengan berbagai produk, departemen, atau proyek, pengelolaan alokasi biaya bisa menjadi sangat rumit dan memakan waktu dalam beberapa kasus. Penggunaan alokasi yang berlebihan justru bisa meningkatkan beban administratif tanpa memberikan manfaat signifikan dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketujuh, tidak mencerminkan perubahan dinamis dalam bisnis. Bisnis selalu berkembang dan berubah seiring waktu, dan kebutuhan untuk alokasi biaya juga dapat berubah. Alokasi yang sudah ada mungkin tidak lagi relevan jika struktur biaya atau proses operasional perusahaan berubah. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengadopsi teknologi baru yang mengubah cara produksi, alokasi biaya yang sebelumnya didasarkan pada tenaga kerja manual mungkin menjadi tidak lagi sesuai. Jadi, perusahaan perlu secara berkala meninjau dan menyesuaikan metode alokasi biaya untuk mencerminkan realitas baru. Yang kedelapan, ada persepsi pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. Kadang alokasi biaya dapat memberikan persepsi bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara tidak efisien. Padahal sebenarnya tidak demikian. Jika alokasi biaya dilakukan secara tidak tepat, manajer mungkin merasa perlu untuk mengurangi pengeluaran yang sebenarnya penting untuk kelangsungan atau kualitas operasional. Misalnya jika biaya pelatihan atau pengembangan karyawan dialokasikan ke departemen tertentu. Hal itu bisa mengarah pada pengurangan anggaran yang tidak optimal hanya karena anggaran tersebut terlihat berlebihan berdasarkan alokasi. Jadi kesimpulannya adalah kritik terhadap alokasi biaya dalam akuntansi menyoroti pentingnya transparansi, akurasi, dan relevansi dalam proses pengalokasian. Alokasi yang buruk atau tidak tepat dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan yang berujung pada keputusan manajerial yang keliru. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih metode alokasi yang sesuai dengan karakteristik bisnis mereka dan terus meninjau serta menyesuaikan teknik alokasi yang digunakan agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Contoh alokasi biaya yang sifatnya arbitrer adalah amortisasi goodwill. Pada standar AISB pada tahun 2005, banyak entitas mengamortisasi goodwill lebih dari 20 tahun atau kurang, biasanya berdasarkan strike line, namun beberapa entitas berpendapat bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai, maka tidak melakukan amortisasi. Lalu untuk menghindari arbitrer maka IFRS Business Combination paragraf 54 menyatakan bahwa setelah akuisisi, goodwill yang diperoleh dalam proses kombinasi bisnis akan ditentukan diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Lalu selanjutnya terkait dengan pembayaran berbasis saham, IFRS pembayaran berbasis saham masyarakat bahwa perusahaan mencatat biaya sehubungan dengan semua remunerasi atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan baik dalam bentuk uang tunai, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas. 3 bentuk pembayaran berbasis saham diidentifikasi ini adalah yang pertama, pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas. Lalu yang kedua, berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, yaitu entitas memperoleh barang dan jasa dengan menimbulkan liabilitas untuk jumlah yang didasarkan pada nilai instrumen ekuitas sendiri. Lalu yang ketiga, transaksi lainnya yaitu entitas menerima atau memperoleh barang dan jasa dan entitas atau pemasok memiliki pilihan apakah transaksi tersebut diselesaikan dengan kas atau instrumen ekuitas. Next. Lalu ada immediate recognition, yaitu yang pertama digunakan jika kedua prinsip sebelumnya tidak bisa digunakan. Contoh pengakuan langsung sebagai expense yaitu advertising expense, di mana itu merupakan biaya iklan. Advertising expense adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasanya kepada pelanggan potensial. Ini mencakup berbagai jenis aktivitas pemasaran seperti iklan di media televisi, radio, internet maupun surat kabar, pemasaran digital, dan iklan cetak. Tujuan utama dari pengeluaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Dalam akuntansi, biaya iklan biasanya dianggap sebagai operating expense dan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya pengeluaran tersebut. Lalu yang kedua ada research expenditure, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan produk, layanan, ataupun teknologi baru, atau meningkatkan produk dan layanan yang sudah ada. Lalu, pengeluaran penelitian meliputi biaya untuk tenaga kerja, bahan-bahan percobaan, peralatan laboratorium, dan biaya lainnya terkait dengan kegiatan penelitian. Menurut standar akuntansi, pengeluaran untuk penelitian biasanya diakui sebagai biaya operasional pada periode terjadinya, terutama jika belum menghasilkan manfaat ekonomi yang pasti. Namun, dalam beberapa kasus, pengeluaran untuk pengembangan dapat diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria tertentu. Lalu yang ketiga ada impairment expense, di mana itu adalah biaya yang diakui perusahaan ketika nilai tercatat suatu aset melebihi nilai wajar yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
Penurunan nilai ini bisa terjadi akibat perubahan dalam kondisi pasar, kerugian operasional yang berkelanjutan, atau perubahan dalam penggunaan aset tersebut. Aset yang umum mengalami penurunan nilai meliputi aset tetap seperti bangunan dan mesin, aset tak berwujud seperti merek dagang, serta investasi. Sedangkan dalam akuntansi, impairment expense dicatat sebagai kerugian dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya penurunan nilai. Tujuannya adalah untuk mencerminkan nilai yang lebih akurat dari aset tersebut di neraca. Ketiga jenis pengeluaran ini penting untuk dianalisis karena berdampak pada kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan. Biaya iklan dan penelitian dianggap sebagai investasi untuk pertumbuhan jangka panjang, sementara impairment expense mencerminkan penurunan nilai aset yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan secara langsung. Next. Lalu ada critique of allocation, yaitu yang pertama dari Patton dan Littleton 1940, menyatakan hubungan alokasi biaya dengan pendapatan. Mereka melihat proses bisnis yang berfokus pada aliran biaya pasti berakhir di income statement. Lalu ada Sprouse 1973 berpendapat bahwa proses alokasi ini menjadikan balance sheet nomor 2 setelah income statement, akhirnya membuat balance sheet menjadi tempat biaya yang belum habis. Next. Lalu dari Thomas 1975 menyatakan bahwa proses alokasi tidak memenuhi kriteria berikut, yaitu yang pertama adaptivity, totalnya harus sama dengan sebelum alokasi. Itu penjelasannya yaitu merupakan kritik terhadap adaptivitas dalam alokasi berkaitan dengan kemampuan metode alokasi untuk menjumlahkan atau menggabungkan hasil alokasi dengan benar. Adaptivitas adalah kondisi di mana total biaya atau total sumber daya yang dialokasikan ke semua bagian harus sama dengan biaya atau sumber daya total yang sebenarnya. Masalah muncul ketika metode alokasi tidak memenuhi sifat ini. Jika metode alokasi tidak aditif, maka total alokasi mungkin tidak sama dengan total biaya atau sumber daya yang ada, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakakuratan dalam pelaporan dan penganggaran. Yang kedua, ambiguity, yaitu ketidakambiguan. Kritik terhadap ketidakambiguan dalam alokasi terkait dengan kejelasan dan konsistensi metode alokasi. Unambiguity berarti metode alokasi harus memberikan hasil yang jelas dan konsisten setiap kali diterapkan dalam kondisi yang sama. Metode alokasi yang ambigu dapat menghasilkan hasil yang berbeda untuk situasi yang mirip atau sama. Hal ini dapat membingungkan para pemangku kepentingan atau manajemen karena alokasi yang tidak konsisten dapat mempersulit penilaian kinerja dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada defensibility, yaitu akuntan harus bisa memberikan alasan atau metode yang digunakan bila dibandingkan dengan metode alternatif. Kritik terhadap defensibility merujuk pada kemampuan metode alokasi untuk dipertahankan secara logis dan diterima secara rasional oleh pihak-pihak yang terlibat. Defensibility berarti metode yang digunakan harus masuk akal, adil, dan mudah dipahami serta diterima oleh pengguna atau pihak yang terkena dampaknya. Masalah yang timbul ketika metode alokasi sulit dijelaskan atau tidak dapat dipertahankan secara rasional di hadapan kritik
Misalnya jika suatu metode tampak tidak adil atau tidak relevan, pihak-pihak yang terkena dampaknya mungkin menolak atau mempertanyakan hasil alokasi tersebut. Ketiga kritik ini penting karena metode alokasi yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan ketidakpercayaan, kebingungan, dan ketidakakuratan dalam pengalokasian biaya atau sumber daya. Next. Lalu alokasi tetap dipertahankan oleh akuntan dengan dua alasan. Yang pertama, input yang diberikan memberikan layanan. Pada saat ini, masa depan dan pola alokasi biaya mencerminkan biaya layanan yang diterima pada periode tertentu. Yang kedua, data yang dialokasikan memiliki tujuan yang berguna karena pembaca laporan akuntansi mencakup data yang dialokasikan, menganggapnya berguna. Next. Lalu selanjutnya dari Thomas 1975 menyatakan alokasi tidak dapat diperbaiki. Itu yang pertama, tidak mampu melakukan verifikasi atau sanggahan dengan cara objektivitas dan empires. Yang kedua, pola alokasi tidak memiliki relevansi di dunia nyata karena alokasi hanya ada dalam pikiran akuntan saja. Lalu yang ketiga, kontribusi individu atas input terhadap output tidak dapat diketahui karena semua input berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan output. Yang terakhir, studi empires tidak menunjukkan bahwa alokasi berguna. Next. Lalu pendekatan alternatif yang disarankan adalah exit price accounting. Next. Defines of allocation, yaitu yang pertama dari Eccles 1976 mendukung Thomas 1974 dengan mengatakan bahwa alokasi bersifat arbitrer tetapi hanya karena tujuan alokasi tidak dapat dipertahankan. Tujuan alokasi dalam akuntansi konvensional adalah untuk menentukan laba dengan proses pencocokan, khususnya dengan sebab akibat. Efektivitas pencocokan tergantung pada adanya hubungan sebab akibat yang unik dan dapat diidentifikasi antara biaya dan pendapatan. Lalu yang kedua dari Zimmerman 1979 menunjukkan bahwa alokasi biaya untuk tujuan internal berguna sebagai perangkat untuk mengendalikan dan memotivasi manajer, dan karena itu dibenarkan. Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya mewakili biaya tertentu yang sulit diamati yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan diberikan kepada manajer dalam perusahaan. Lalu next. Challenge for accounting standard setters, yaitu kerangka teoritis yang sehat untuk laporan keuangan akan berarti bahwa neraca laporan keuangan dan laporan laba rugi menyajikan informasi dengan karakteristik of relevance and representational faithfulness. Yang kedua, kerangka tersebut secara khusus menyatakan bahwa konsep pencocokan tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas. Lalu yang terakhir, panduan untuk pengakuan pendapatan yang termasuk dalam JAS
memunculkan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset ataupun liabilitas kerangka. AISB menangani ketidakkonsistenan ini dalam proyek-proyek yang sedang dilakukannya. Next. Lalu ada kasus 10.3 di mana Mr. Carville pada Januari 2008 bertaruh besar-besaran bahwa indeks saham Jerman dan indeks Dow Jones Euro ternyata jatuh tajam, rugi sekitaran 6,4 miliar euro pada 2008. Dalam laporan keuangan, kerugian tersebut dimasukkan ke dalam tahun 2007 yang memiliki keuntungan 1,5 miliar euro. John Smith, seorang anggota, berkata, tidak ada yang benar tentang pelaporan kerugian pada tahun 2007 ketika hal itu jelas terjadi pada tahun 2008. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa kreatif mereka dalam menafsirkan aturan akuntansi di bidang lain. Dia mengatakan Dewan harus mempertimbangkan untuk mencabut pengecualian yang benar dan adil, jika itu dapat ditafsirkan dengan cara yang mereka tafsirkan. Lalu selanjutnya, ada konservatis, di mana konservatisme mendasari kriteria probabilitas dan reliabilitas yang dianut dalam framework. Yaitu yang kedua ada probable, berarti bahwa peristiwa di masa depan mungkin terjadi untuk mengkonfirmasi kerugian atau biaya. Konservatisme apabila besar kemungkinan bahwa nilai aktiva bersih mengalami penurunan, beban harus diakui. Lalu konservatisme tidak berfokus pada bukti tetapi pada ketakutan. Overstatement aset bersih dan keuntungan, informasi yang menyesatkan dapat menjadi hasilnya. Lalu selanjutnya ada konservatisme, jika ada kemungkinan nilai aset bersih menurun, beban harus diakui, bukti yang diperlukan untuk menentukan probabilitas ini tidak jelas. Perawatan konvensional diikuti dan konvensional menentukan bahwa seorang harus konservatif. Next. Ada isu for audit, yaitu auditor menghadapi masalah seputar perbedaan antara beban dan aset, periode pengakuan beban dan pengukuran beban yang tepat. Salah satu penyimpangan akuntansi yang terungkap setelah runtuhnya adalah kapitalisasi biaya operasional yang tidak tepat sebagai aset, runtuh pada Juli 2002 karena praktik Big Bet dan Cookie Jar. Lalu bidang lain yang sulit bagi auditor terkait dengan biaya adalah perkiraan akuntansi, seperti ketentuan persediaan usang, jaminan kerugian tuntutan hukum, dan kontrak konstruksi dalam penyelesaian. Lalu ada ASA 540, di mana estimasi akuntansi adalah perkiraan jumlah item tanpa adanya alat pengukuran yang tepat. Next. Lalu ada study case 7.1, yaitu aset. Next. Pada tahun 2006, Dewan Standar Akuntansi Inggris mengusulkan agar aset warisan seperti koleksi seni dan bangunan ditampilkan di neraca lembaga yang menyimpannya. Barker 2006 menjelaskan bahwa aset warisan didefinisikan sebagai aset dengan kualitas bersejarah, artistik,
ilmiah, teknologi, geofisika, atau lingkungan yang dimiliki dan dipelihara terutama untuk kontribusi mereka terhadap pengetahuan dan budaya ketika tujuan ini merupakan inti dari tujuan entitas pelapor. Ia menambahkan bahwa karena sebagian besar aset warisan tidak melewati pasar, maka ada masalah dalam menilai aset warisan. Draft Exposure Inggris mengusulkan bahwa aset warisan harus dikapitalisasi jika dapat dilakukan untuk mendapatkan penilaian dan penilaian tersebut memberikan informasi yang berguna dan relevan. Lalu ada study case 8.1 yaitu Disclosure of Environment Liability. Di Amerika Serikat, terdapat Financial Accounting Standards Board pada tahun 2002 menerbitkan ketentuan untuk akuntansi agar memiliki kewajiban atas aset yang tidak digunakan, dipensiunkan dari operasionalnya. Ketentuan untuk akuntansi adalah mengharuskan perusahaan untuk mencadangkan kewajiban lingkungan yang terkait dengan penghentian aset dengan menilai fair market value. Hal ini dilakukan sebagai pengungkapan. Dalam akuntansi, terdapat beberapa ketentuan atau prinsip dasar yang harus dipatuhi agar laporan keuangan dapat diandalkan sesuai dengan standar. Berikut adalah beberapa ketentuan penting dalam akuntansi. Yang pertama itu ada prinsip konsistensi, di mana metode akuntansi yang digunakan harus konsisten dari periode ke periode agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Lalu yang kedua ada prinsip materialitas, di mana laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang penting dan relevan bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada prinsip entitas ekonomi, yaitu akuntansi memisahkan antara entitas bisnis dengan pemilik atau entitas lainnya sehingga semua transaksi yang dicatat hanya terkait dengan aktivitas bisnis. Lalu yang keempat ada prinsip periode akuntansi, yaitu laporan keuangan harus disusun berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Lalu yang kelima, ada prinsip kesinambungan, yaitu laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu mendatang, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Lalu yang keenam ada prinsip pengakuan pendapatan, di mana pendapatan harus diakui pada saat direalisasikan atau dapat direalisasikan dan pada saat pendapatan tersebut telah dihasilkan, terlepas dari kas diterima. 7. Prinsip beban harus diakui pada saat terjadi, terlepas dari kapan pembayaran dilakukan, sesuai dengan prinsip pencocokan terhadap pendapatan yang dihasilkan. Lalu yang kedelapan, prinsip nilai historis, yaitu aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai pada saat transaksi terjadi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Lalu yang kesembilan ada prinsip pengungkapan penuh, yaitu semua informasi yang relevan dan dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan harus diungkap secara lengkap dalam laporan keuangan. Lalu yang 10, prinsip kehati-hatian, yaitu akuntansi harus berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian. Hal ini dilakukan dengan tidak melebih-lebihkannya pendapatan atau aset dan tidak meremehkan beban atau
kewajiban. Ketentuan di atas bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, konsisten, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang menggunakannya. Next. Ini aku udah halaman berapa ya? FASB mengklarifikasi niatnya dengan memberikan interpretasi yang mengatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk kewajiban lingkungan dan kewajiban terkait dengan penghentian fasilitas manufaktur atau bagian dari fasilitas. Contoh-contoh yang diberikan oleh FASB yaitu pabrik yang terkontaminasi asbes tidak bisa menonaktifkan langsung tanpa cadangan yang cukup untuk menutupi biaya dalam menghilangkan asbes tersebut. Lalu yang kedua ada menetapkan cadangan untuk pembuangan tiang listrik yang masih digunakan atau direndam kreosote. Pada tahun 2001, Komisi Eropa memperkenalkan panduan tidak mengingat yang bertujuan meningkatkan pengungkapan biaya dan kewajiban lingkungan. Meskipun tidak mengikat, pedoman ini sebagai kerangka kerja bagi perusahaan untuk diikuti dalam pengungkapan dampak di lingkungan dan resiko keuangan terkait. Demikian juga di Kanada. Canada Institute of Charter Accountant menerbitkan panduan sukarela pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya mengungkapkan risiko material termasuk kewajiban lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Banyak lembaga keuangan telah mengakui pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial dalam keputusan investasi dan pinjaman mereka. Lembaga keuangan berkomitmen mematuhi prinsip-prinsip internasional seperti prinsip ekuator untuk menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial terkait proyek yang mereka biayai. Lalu ada pengakuan kewajiban lingkungan menjadi isu yang semakin penting bagi perusahaan di Asia. Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, maka situasi ini dapat mengubah undang-undang dan regulasi untuk mengikuti perkembangan. Memperkirakan biaya secara akurat karena kontaminasi yang tidak diketahui bukanlah hal mudah bagi perusahaan di seluruh Indonesia. Hal ini juga didukung dengan perubahan peraturan atau klaim tak terduga terkait dengan kerusakan sumber alam. Next. Lalu ada study case 9.3, yaitu ada new research find red flag to uncover accounting fraud. Next. Temuan lain dari penelitian ini meliputi investor memiliki ekspektasi tinggi yang tidak normal tentang peluang pertumbuhan masa depan dari perusahaan yang memanipulasi. Yang kedua, perusahaan yang memanipulasi cenderung memiliki arus kas bebas rendah yang tidak normal. Lalu, ada penjualan tunai di mana secara mengejutkan dan meningkatkan selama manipulasi. Lalu, lebih banyak perusahaan menerbitkan hutang atau ekuitas pada tahun-tahun di mana mereka memanipulasi keuangan dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Lalu, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas leasing yang sangat tinggi selama periode manipulasi. Next. Temuan lain dari penelitian ini meliputi peningkatan akrual dalam memanipulasi tahun, lalu pendapatan sejauh ini merupakan item baris yang paling sering dimanipulasi pada laporan laba rugi dengan 55% perusahaan sampel diduga memanipulasi pendapatan, lalu memanipulasi persediaan dan harga pokok penjualan terjadi pada 25%
sampel. Next. Mungkin hanya itu yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.